Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwana Saputra, NPM 2121020334, Prodi HTN kelas I, mata kuliah Fikih Mawaris. Akan melaksanakan tugas UAS membuat video yakni tentang rot. Pengertian rot secara etimologi memiliki beberapa makna, diantaranya al-safru atau pertukaran, al-ijra'u atau pengembalian, al-iadah atau penambahan, al-rafdu atau penolakan, dan al-ma'u atau pencegahan. Sementara rot secara terminologi adalah kebalikan dari aul, yaitu berkurangnya jumlah saham atau bagian ahli waris dan bertambahnya, atau rot adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian tetap atau ashabul furuj kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada asab al-asobah atau penerima sisa. Menurut fuqaha adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian zawil furud nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Masalah al-rot merupakan kebalikan dari masalah aul yang terjadi apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut, yakni dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris atau ashabul furud memperoleh bagiannya. Rukun rot. Yang pertama, terwujudnya ashabul furud. Yang kedua, terwujudnya kelebihan atau sisa harta warisan. Dan yang ketiga, tidak ada ahli waris asobah. Syarat-syarat rot: adanya pewaris dengan penentuan. Yang kedua, tidak ada asobah. Yang ketiga, adanya sisa dan harta peninggalan. Dan yang terakhir, apabila tidak dipenuhi syarat-syarat ini maka tidak berlaku rot. Para pewaris yang menerima dan tidak boleh menerima rot, dan secara penyelesaian dan macam-macam rot. Para pewaris penerima rot: yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dan anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan seayah seibu, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu kandung, yang keenam nenek yang sohih atau ibu dari bapak, yang keenam saudara perempuan seibu, dan yang terakhir saudara laki-laki seibu. Para pewaris yang tidak berhak mendapatkan rot ahli waris atau ashabul furud yang tidak boleh menerima rot adalah suami atau duda dan istri atau janda, karena hubungan kekerabatan mereka bukan kekerabatan nasabiyah atau hubungan darah, tetapi kerabatan nasabiyah atau hubungan perkawinan. Sebab ini telah terputus dengan kematian, maka masing-masing dari suami istri hanya mengambil rotnya saja tanpa tambahan. Adapun sisa harta maka dia dikembalikan lagi kepada ashabul furud lainnya. Adapun yang tidak berhak menerima rot adalah ayah dan kakek, walaupun keduanya termasuk ashabul furud dalam beberapa keadaan, namun mereka berdua tidak boleh menerima rot, karena bila mana terdapat ayah atau kakek maka tidak mungkin terjadi rot dalam masalah itu, karena waktu itu keduanya menjadi asobah dan mengambil sisanya. Cara penyelesaian rot: dengan cara mengurangi angka masalah sehingga besarnya sama dengan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris. Apabila tidak ditemu dengan cara rot akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerima kelebihan harta sementara tidak ada ahli waris yang menerima asobah. Kemudian macam-macam rot: yang pertama, adanya ahli waris pemilik bagian yang sama dan tanpa adanya suami atau istri. Adanya pemilik bagian yang berbeda-beda dan tanpa suami atau istri. Adanya pemilik bagian yang sama dan dengan adanya suami atau istri. Yang keempat, adanya pemilik bagian yang berbeda-beda dan dengan adanya suami atau istri. Terima kasih, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.